berontak-dak! Tolong! Lari! Cepat! Lari! Cepat! Kamu siapa? Cio. Ayo, pergi. Bau darahnya kuat banget. Kamu terluka. Itu Xiao Yaosan. Anak panah itu beracun. Aku sedikit mengerti pengobatan. Biar aku cabut anak panahnya. Kalau nggak dicabut, kamu bisa mati dalam setengah jam. Kalau nggak aku cabut, lenganmu akan lumpuh. Saat dicabut pasti sakit sedikit. Tahan sebentar ya. Sakit banget kan? Jangan takut. Taburkan obat ini. Segera akan sembuh. Gimana? Sudah agak mendingan. Sakit. Kok bisa? Aku butuh obat pereda nyeri yang tahan lama. Apa? Aku pasti akan balas jasamu. Tidak masalah. Aku pasti akan menemukanmu. Pangeran! Pangeran! Sambut Pangeran Yun. Salam hormat, Pangeran. Situasi di kota. Lapor, Pangeran. Untung tadi malam Anda bunuh kepala bandit. Gerombolan sisa mudah dikalahkan. Terkendali. Pangeran, luka Anda. Tidak apa-apa. Tadi malam seseorang menyelamatkanku. Cari dia. Ini sabut tangan peninggalannya. Pangeran. Temukan dia. Baik, Pangeran. Kaisar ingin bertemu Anda segera. Mari masuk istana dulu. Jangan! Aturan di kediaman pangeran sangat ketat. Jangan biarkan orang tahu. Aku kehilangan kehormatanku tadi malam. Kalau ketahuan, aku tidak bisa bertahan di sini. Anggap saja digigit anjing. Ye Ningshin Hayam Piha, aku suruh kamu keluar belanja, tapi kamu malah nggak pulang semalam. Kamu sengaja mau mencelakai aku ya? Bukan begitu, kakak. Kemarin malam ada kerusuhan di kota. Banyak orang meninggal. Aku sangat takut. Jadi aku bersembunyi. Baru pagi ini aku berani pulang. Cuma kerusuhan doang. Kenapa nggak bisa pulang? Enggak. Leonhard sebentar lagi jadi pembantu kelas 1 di rumah pangeran. Kurang belanja ini. Kamu bikin dia gagal. Dasar anak malas. Aku tahu kamu nggak ingin kita hidup baik. Ibu, aku juga anakmu. Kenapa selalu membela kakak? Belanja itu penting. Apa nyawaku nggak penting? Aku nggak pulang semalaman. Tapi kenapa ibu nggak peduli sama aku? Berani-beraninya melawan. Sepertinya kamu perlu dihajar. Leonhard, pukul ya. Biar kapok. Jangan! Ah! Raja Yun, pulang ke rumah.
Salam hormat untuk pangeran. Kakak sepupu, Anda pulang. Semalam menumpas pemberontakan lagi ya? Dewa, Perang, Liang. Hal kecil. Kakak sepupu, itu kecil bagi Anda. Pikirkan siapa Anda. Putra kandung permaisuri, adik kandung kaisar. Di bawah kaisar, di atas semua. Kakak sepupu, Anda benar-benar nggak ada celah sama sekali. Orang belen kamu kecil. Nikahi, mati, omong kosong. Istrinya kurang beruntung. Nggak cocok sama kamu. Ada juga yang bilang kamu mandul. Kok anak itu kayaknya aku pernah lihat ya. Kakak sepupu benar-benar beruntung. Semua pelayan di sini cantik. Boleh gak aku pilih satu buat temenin tidur? Terserah. Serius nih, kakak. Makasih, kakak sepupu. Pangeran muda, kamu gini di depan umum minta orang. Bikin aku jadi malu banget. Pangeran muda, kamu pergi sana. Yang aku suka itu pelayan tadi. Ngapain? Kamu nggak pantas deket-deket sama aku. Kok bisa sih kamu suka sama pelayan bernama Yeningsin itu? Dia cuma pelayan kasar. Mana bisa dibandingin sama aku? Kamu itu siapa sih? Aku suka siapa? Nggak perlu kamu campur. Hei, Yeningsin, kamu lagi ya? Kamu nggak tahu malu? Masih muda udah bisa goda lelaki kayak rubah. Aku bakal kasih pelajaran. Kapan aku goda lelaki? Masih nggak ngaku? Kalau bukan kamu goda, kenapa pangeran pilih kamu daripada aku? Kok dia bisa suka sama kamu? Kalau hari ini aku nggak kasih pelajaran, kamu makin jadi-jadi. Aku nggak goda lelaki, beneran nggak? Masih berani bantah. Dasar perempuan nggak benar. Berapa banyak lelaki yang udah kamu tiduri? Aku telanjangin kamu hari ini. Biar semua orang di istana tahu siapa kamu sebenarnya. Masih berani bantah? Hari ini kamu di sini, renungkan baik-baik. Lihat nanti, masih berani rebut lelaki sama aku nggak? Kakak, tolong ibu. Tolong balikin bajuku ya. Kalau orang lihat aku begini, aku harus gimana? Kalau nggak bisa hidup, ya mati aja. Pubamu hilang. Siapa itu? Kamu ambilkan sebendel Arjun buatku. Malam ini aku sama gadis kecil itu senang. Cepat, cepat, cepat. Ini arak yang diminta Tuan Muda. Aku masih harus ke dapur. Saya permisi dulu. Ayo. Ayo. Ini kan arak yang diminta Tuan ya? Orang dapur kerjanya cepet juga. Ada kabar tentang dia? Tuan, sementara belum ada. Bodoh! Orang satu aja nggak ketemu. Cepatlah! Mereka! Kalau nggak ketemu, keluar semua! Kenapa hari ini panas banget? Yang mulia. Aroma tubuhnya. Kamu yang racuni aku? Tidak, Tuan.
Tidak, Tuan. Kamu pakai baju seperti ini? Mau goda aku ya? Aku nggak bisa tidur menemani. Kalau pelayan rumah bangsawan hamil sebelum nikah, bisa dipukul sampai mati. Aku mandu, kamu nggak bakal hamil. Lepas! Lepas! Mau sok polos? Kemarin malam, kamu sudah nggak perawan lagi. Layani aku. Apa kamu merasa dirugikan? Saya nggak berani. Siapa suruh kamu angkat kepala? Saya pantas dihukum. Jangan pikir kamu pakai cara rendah naik ke tempat tidurku. Sudah naik derajat. Perempuan tak setia sepertimu tak pantas jadi istriku. Hamba mengerti. Hamba tak berani berharap. Tolong ganti bajuku. Baik. Ini kan sapu tanganku? Ini bukan sapu tangan aku. Di pojok kanan bawah harusnya ada sulaman aku. Kamu nggak pantas pegang barang dia. Hamba pantas hukum. Keluar. Baik. Kenapa? Kenapa aku selalu kena masalah begini? Masalah ini, jangan sampai orang lain tahu. Aku cuma pelayan rendahan. Dia tuh pangeran, tak punya status. Kalau orang tahu, kehidupan ke depan pasti makin susah. Aku hamil. Mana mungkin? Dr. Jong, Anda salah. Mungkinkah aku punya anak? Shinona, saya sudah jadi dokter selama 10 tahun. Mana mungkin salah deteksi tanda hamil? Mana mungkin? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayah, anak, pria yang saya selamatkan malam itu, atau pangeran, apa yang harus aku lakukan? Tapi bagaimanapun, hamil sebelum menikah di dalam istana akan dihukum mati. Katakan sesuatu dong, Shinona. Dokter Jong, jangan tanya lagi. Tolong jangan bilang ke siapapun. Kalau tidak, nyawa saya terancam. Dokter Jong, permaisuri sudah datang. Memanggil Anda untuk bicara. Saya segera datang. Tenaga di halaman depan kurang, kamu juga cepat ke sana. Baik. Hamba memberi hormat kepada permaisuri dan pangeran Yun. Bangunlah semuanya. Kamu lagi. 又是 Siapa? Tidak apa-apa. Hamba memberi salam kepada Yang Mulia Permaisuri. Pangeran Yun, Zhang Dihuang. Kamu datang tepat waktu. Cepat periksa denyut nadi. Cepat beritahu aku, bagaimana kondisi kesehatannya. Hamba patuh. Ibu, meski dilihat lagi, juga sama saja. Bagaimana mungkin sama? Kamu sudah 25. Seperti kakakmu juga tidak punya keturunan. Aduh, kerajaan belum punya anak. Siapa jadi kaisar nanti? Kalau begitu, cari saja kakakmu. Aku tidak suka anak-anak. Kamu benar-benar keterlaluan. Bikin aku marah saja. Tehnya memang unik. Apa yang kamu tambahkan di dalamnya?
Menjawab Yang Mulia, hamba menambahkan sedikit obat penenang ke dalam teh, agar bisa menenangkan saraf Anda. Kamu paham obat? Hamba pernah baca beberapa buku medis, sedikit tahu dasarnya. Her. Menurutmu, bagaimana gadis ini? Ibu lihat, di halaman belakangmu memang kurang satu orang yang cocok seperti dia. Ibu, jangan bercanda. Gadis sederhana seperti ini, mana mungkin menarik perhatian saya? Paling cuma dijadikan pelayan kamar. Ya sudahlah, kamu memang pemilih. Pergi sana. Baik. Berletat. Hari ini kamu gugup dan gelisah. Apa yang kamu sembunyikan? Ya. Tidak mau! Pengawal! Pengawal! Bawa dia! Cambuk sampai mati! Lapor pada Yang Mulia. Itu Nona Ye. Dia sudah hamil 3 bulan. Apa katamu? Lapor, Yang Mulia, benar. Sudah 3 bulan. 2 bulan yang lalu. Apa maksudnya ini? Jangan. Itu anakmu. Pengawal, cepat bawa gadis itu kemari. Aku ingin jadikan dia selir. Tidak usah. Ibu, dia tidak pantas. Kenapa aku nggak pantas? Anaknya adalah milikmu. Tentu saja darah bangsawan. Gadis kecil, mikirin apa? Mahkota, apa? Lepas aku. Sama kamu. Kamu udah ngiler 2 bulan, akhirnya ketangkep juga. Gadis kecil. Wangi banget kamu. Kok nangis sih? Apa ada yang membuatmu sedih atau tertekan? Ikut aku. Jadi pelayan kamar. Makan enak, minum enak, nggak kalah sama jadi bawahannya. Sini, aku cium sekali ya. Jangan, lepas aku. Lihat hiasan rambutku bagus nggak? Kira-kira Tuan Putra Mahkota suka nggak ya? Pasti suka. Jangan, lepaskan aku. Bukankah itu Ye Ningxin? Tuan Muda, aku hamil. Aku hamil. Apa kamu bilang? Aku hamil. Manisnya kamu. Kamu tiap hari menghindariku? Ternyata kamu selingkuh ya? Cepat bilang, anak siapa yang kamu kandung di belakangku? Bagus, ya Ningxin. Kamu pura-pura suci. Ternyata diam-diam berbuat memalukan. Tuan Muda, lihat sendiri. Kamu dibohongi sama perempuan ini. Dasar nggak tahu malu. Mau mati jangan seret kami. Kamu hamil sebelum menikah. Hari ini bakal aku hajar. Jangan pukul lagi. Ada alasannya. Kamu memang baik. Tapi anak itu anaknya siapa? Aku bakal menguliti dia di depanmu. Bukan urusanmu. Tuan Muda tanya, kok berani nggak jawab? Kamu sengaja cari masalah. Kalau hari ini nggak jelas, aku pukul sampai kamu mau bicara. Aduh, jangan pukul lagi. Perutku sakit. Mau ngomong nggak? Ngomong. Aku ngomong, jangan pukul lagi. Aku ngomong. Itu anak Pangeran Yunwang. Itu anak dari Pangeran Yun. Ningxian, kamu nggak gila kan? Kamu sendiri pernah bercermin nggak? Kamu cuma kamu. Mau hamil anak Pangeran Yun? Pangeran Yun itu memang bangsawan tinggi. Kamu itu apa sih? Kamu cuma lumpur di sepatu. Berani banget ngomong gitu, nggak takut kena karma. Menurutku, hari ini kamu nggak mau jujur ngomong.
Aku bakal mukul sampai kamu jujur. Jadi cewek itu berani banget ngasih kamu obat. Parah banget cewek model gitu. Harus disingkirin. Benar, kata ibu. Waktu aku bersama dia, dia bukan gadis suci lagi. Anak itu, mungkin bukan darah bangsawan. Apa? Sungguh keterlaluan. Barang kotor itu tak boleh di rumahmu. Pengawal. Sekarang juga pukuli wanita itu sampai mati. Apa itu? Kau selama di dua sapu tangan ini sama persis. Mungkinkah? Mungkinkah? Ini sapu tangan siapa? Sapu tangan Nona Ningsin, Yang Mulia. Ini sapu tangan milik Nyonya Ningsin. Bisa mati mendadak. Itu dia. Malam itu ternyata dia. Iya, ada apa dengan sapu tangan ini? Kenapa? Terkejut? 3 bulan yang lalu. 3 bulan lalu, terluka pemberontakan. Diselamatkan wanita. Dia memakai sapu tangan ini untuk membalut lukaku. Bordiran di sapu tangan ini sama persis seperti milik Ye Ningxin. Maksudmu, yang menyelamatkanmu adalah gadis tadi? Kalau begitu, dia pasti orang baik. Kok bisa malah meracunimu, lalu main dengan orang lain? Yang Mulia, 2 bulan lalu, pembantu muda Tuan Muda Liu datang padaku. Minta obat seperti itu. Tuan Muda Liu tertarik pada pelayan di rumah. Ia belum pernah ambil obat itu. Ternyata aku salah menuduh dia. Jadi selama 2 kali ini, anak yang dikandungnya itu milikku. Benar-benar jodoh dari Tuhan. Dia di mana? Aku ingin menjemputnya. Bawa aku ke dia. Hei, dasar wanita murahan. Sepupuku bawa sial dan tak punya anak. Gila, mau bohong kayak gini sama aku? Katakan! Siapa itu? Aku nggak bohong. Apa yang aku bilang itu benar. Coba lihat diri kamu sendiri. Anak, ibu nggak bisa apa-apa, nggak bisa melindungi kamu. Yang Mulia. Tapi, unggul. Pantas buat dia. Kamu tahu, dulu kita pernah punya anak. Nggak mau ngaku ya? Pengawal! Tahan dia! Lepasin bajunya! Aku akan mempermalukan si murahan ini di depan semua orang. Tolong aku! Berhenti! Siapa berani sentuh wanitaku? Siapa berani menyentuh wanita milikku? Kok lukanya parah banget? Pangeran datang. Bangun dan bicara. Sepupu. Perempuan ini suka ganti-ganti pasangan. Dia selalu menggoda pria. Mungkin anak ini bukan dari kamu. Jangan asal jadi ayah. Hati-hati mencemari darah kerajaan kita. Jiang! Aku tentukan. Kapan campur? Liu Qiangcheng, kamu cuma menumpang di kediaman pangeran. Berani bicara seenaknya tentang darah kerajaan. Anak yang dia kandung. Satu-satunya darah kerajaan kita. Kalau hari ini terjadi apa-apa pada dia, percaya nggak? Aku akan mengambil nyawa kalian semua. Pengawal! Pengawal! Keluarkan dia dari kediaman pangeran! Oh ya mulia, mohon tenang. Tuan, mohon tenang tuanku. Mohon tenang yang mulia, mohon tenang. Sungguh, Tuhan benar-benar datang untuk menyelamatkanku. Tenang saja. Mulai sekarang, aku akan selalu melindungimu. Aku tidak akan membiarkanmu tersakiti sedikit pun. Lalu harus bagaimana? Anak ini belum tentu milik Tuan. Laki-laki malam itu. Anak ini juga mungkin milik orang itu.
Tapi aku juga tidak bisa mengungkap kebenaran di depan semua orang dan mempermalukan Tuan. Tidak usah khawatir. Sekarang juga aku akan memberimu status. Masalah kamu membawa sial pada istri belum selesai. Kalau statusnya terlalu tinggi, bisa jadi kurang baik untuk dia dan anaknya. Apa yang ibu katakan benar. Sampaikan perintah dari aku. Tersiningsen, lembut, sopan. Kau jadi selirku karena hamil anakku. Selamat untuk Pangeran Yun. Selamat untuk Nyonya Ye. Kenapa begitu? Sial. Terima kasih, Pangeran. Pangeran, karena Nyonya Ye sudah punya status. Harusnya beliau dikasih pavilion sendiri. Bagaimana kalau Ting Yushuan? Dia tidak akan pisah pavilion. Mulai sekarang dia tinggal di pavilionku. Bersama denganku. Apa ini? Cepat pindahkan barang-barangnya. Ke pavilion, Pangeran. Gimana barang-barangmu? Biar mereka bereskan sebentar. Kamu tinggal di tempat seperti ini? Iya, hamba. Tidak ada barang yang perlu dibereskan. Barang-barang kasar ini mungkin bikin kotor mata Anda dan Ibu Suri. Bagaimana kalau kita pergi saja? Apa yang terjadi? Kediaman Pangeran Yun, pelayan paling rendah pun tidak boleh tidur di tikar jerami rusak. Kalau tersebar, bagaimana muka keluarga kerajaan nanti? Pengurus rumah. Di sini? Kemana pakaian? Tempat tidur? Uang bulanan Yingxin? Katakan. Tuan, mohon periksa dengan teliti. Uang bulanan Nyonya Ye selalu diambil ibunya dan kakaknya. Pengawal. Seret mereka berdua ke sini. Permaisuri Agung. Tuan, mohon pertimbangkan. Dulu ahli nujum bilang, adik itu bernasib buruk, pakai barang bagus, pegang duit banyak. Katanya bisa cepat mati. Benar, Tuan. Anak ini bernasib buruk. Bukan salah kami. Kami juga cuma mau yang terbaik buat dia. Ibu, kakak, kalian Berani! Yening menjaga cucu kesayangan saya. Kalian berani bilang dia tak berharga? Kalian tak menghormati keluarga kerajaan. Meremehkan kerajaan. Hukum mati. Kejam. Meremehkan kerajaan sepantasnya dihukum mati secara perlahan. hamba bicara lancang. Akan hukum diri. Pangeran, ampun. Yang mulia, ampunilah saya. Hamba segera menghukum diri sendiri. Bawa kedua wanita berbahaya ini. Kawal kaulah utama istana pangeran. Hari ini aku akan tunjukkan siapa yang hidupnya paling tidak berharga. Bawa ke sini. Pangeran memberi Nyonya Ye sepasang peniti rambut rubi, 10 pasang anting mutiara timur, 30 gulung sutra, 10.000 taile emas. Pangeran, hamba ini rendah. Tak pantas menerima semua ini. Kenapa tidak pantas? Kupikir yang tak pantas itu bukan kamu, tapi orang lain. Anak baik. Itu cuma perhiasan emas dan perak. Tenanglah dan fokus menjaga kandungan. Kamu melahirkan anak Yer dengan selamat, anak perempuan. Aku tetap akan menjadikanmu selir. Terima kasih, Yang Mulia Permaisuri. Hari ini demi Sinar, aku ampuni nyawa kalian. Tapi hukuman kalian adalah berlutut di sini. Berlutut sampai besok pagi baru boleh bangun. Masih belum berterima kasih pada Shinar? Terima kasih, Nyonya Ye. Terima kasih, Nyonya Ye. Terima kasih, Nyonya Ye. Terima kasih, Nyonya Ye. Terima kasih, Nyonya Ye, atas kebaikannya. Terima kasih, Nyonya Ye, atas kebaikannya. Terima kasih, Nyonya Ye, atas kebaikannya. Nanti kamu tinggal bersamaku di sini. Kalau ada yang kurang atau ingin, langsung bilang saja. Pasti aku kabulkan. Terima kasih, Yang Mulia. Hamba syukur. Terima kasih. Aku ingin bangun ruang obat kecil untukmu. Kamu pasti terharu menangis. Yang Mulia. Bagaimana kalau aku datangkan guru ajarkanmu ilmu pengobatan? Kamu. Hamba bersalah. Kamu sedang apa?
Anak hamba mungkin bukan milik pangeran. Anak pelayan mungkin bukan anak pangeran. Maksudmu apa? Mengapa bilang anakmu bukan anakku? Kamu pernah bersama pria lain. Hamba tak berani berbohong pada pangeran. 2 bulan lalu, kerusuhan di kota. Hamba lihat dia terluka, jadi menolongnya. Siapa sangka, dia melecehkan hamba. Hari ini ibu dan kakak memaksa bertanya soal anak. Hamba benar-benar terpaksa berbohong dan bilang anaknya milik pangeran. Pangeran tersenyum. Jangan-jangan dia jadi gila gara-gara aku. Lihat, ini apa? Ini sapu tangan yang aku tinggalkan hari itu, kan? Kok bisa? Hari itu, yang melakukannya adalah Anda, Pangeran. Dasar gadis bodoh. Pantas saja kamu gelisah sejak tadi. Hari itu aku terluka parah. Untung kamu menolongku. Jadi aku selamat. Kebaikanmu akan selalu aku ingat. Tenang saja. Aku akan baik seumur hidupmu. Kamu dan anak akan aku lindungi baik-baik. Hamba. Kamu sudah jadi milikku. Kamu masih menyebut dirimu hamba? Saya. Tidak usah terlalu formal. Kita jalani saja seperti pasangan biasa. Panggil saja satu sama lain. Tidak perlu lagi saling memberi hormat dengan berlutut. Tidak. Jangan. Jangan. Teningshin. Jangan! Teningshin. Mohon ampun, tuanku. Hamba pantas dihukum mati. Aku sudah bilang, kamu tidak perlu berlutut. Kamu tidak menyalahkanku. Cuma didorong sama perempuan sendiri. Memang di matamu. Aku segitu nggak sabarnya. Maaf. Apakah 2 kali sebelumnya aku terlalu keras? Sampai kamu jadi takut? Tidak. Apa-apa. Kita lakukan pelan-pelan saja. Begini, nggak apa-apa. Tidak, masalah. Jalannya masih panjang. Pelan-pelan saja. Tuanku, biar saya bantu Anda ganti pakaian. Kamu sedang hamil. Jangan terlalu capek. Ayo pergi ke istana. Ya, kamu yang baik. Jangan biarkan ibumu terlalu capek. Pangeran, silakan jalan pelan-pelan. Halo. Oke. Si Ye, Ningshin ini. Benar-benar nggak tahu diri. Malah bikin ibu kita berdua benar-benar harus berlutut semalaman. Aduh. Kalian sudah pulang ya? Kebetulan Nyonya Ye baru bangun. Kalian cepat siapkan sarapan buat Nyonya Ye. Siap. Ibu memang pertama kali punya anak. Tapi aku nggak akan biarkan kamu tersakiti. Pasti akan lindungi kamu baik-baik. Nyonya. Koki dan Ye pilihan itu benar-benar keterlaluan. Ada apa? Lihat deh. Kok sarapan ini malah basi? Waktu aku ke dapur ambil makanan, mereka kasih aku ini. Juga bilang. Mereka bilang suka nggak suka. Cuma selir kok. Malah anggap diri kayak tuan rumah aja.
Kok bisa sih mereka gitu? Dulu gimana pun, aku selalu tahan. Sekarang udah punya anak. Aku nggak akan tahan kayak dulu lagi. Mereka di mana? Bawa ke mereka. Baik. Kak Brilian, bukannya kamu pelayan tingkat 2 ya? Kok malah ngerjain kerjaan pelayan kasar di sini? Bukankah itu ulah Ye Ningsin yang sengaja menjebak aku? Pengurus rumah menghukum aku turun. Ngomong-ngomong, bukankah pangeran itu mandul? Lalu, gimana Ye Ningsin bisa hamil? Jangan-jangan itu anak laki-laki lain? Bekas ciuman. Oh, aku baru ingat. Pantas saja. Malam itu Ye Ningsin sudah tidur bareng laki-laki lain. Anak di perutnya itu pasti anak haram. Pilih. Dulu kamu hina aku terima. Tapi kenapa anakku juga kamu hina? Berani nggak kamu ulangi kata-kata yang baru saja kamu ucapkan tadi? Nyonya Ye, aku cuma ngomong santai kok. Kenapa kamu takut? Jangan-jangan kami benar? Aku memang gak salah ngomong. Kamu wanita murahan yang sudah dipermainkan. Masih berani pamer dan menipu di rumah pangeran? Berani bilang anak yang kamu kandung itu bukan anak haram? Baiklah. Tuh kau, ayo kita cari penjaga rumah. Lihat hukuman apa untuk anak yang menghina pangeran. Jangan pergi. Lepaskan. Pelayan kasar, berani menghina Nyonya Ye. Aku akan suruh pangeran mengusir kalian. Lepaskan aku. Lepaskan. Nyonya. Sinner, kamu nggak apa-apa. Tuan Wang. Jangan takut. Ada aku di sini. Tuan Wang, saya ada hal penting mau lapar. Anak yang dikandung Ye Ningsin itu sama sekali bukan anak Anda. Ye, pilihan? Aku adik kandungmu. Kenapa kamu selalu mau membunuhku? Aku nggak punya adik tak tahu malu seperti kamu. Tuan Wang. Wang Tu benar. 2 bulan lalu kerusuhan di kota. Ye Ningsin pulang baju acak-acakan. Jelas dia habis tidur dengan pria lain. Yang dikandungnya itu anak. Bodoh. Malam itu yang bersama Sinner adalah aku. Apa? Tidak mungkin. Kamu memang sudah bosan hidup. Berani-beraninya menyerang orangku dengan tuduhan palsu. Pengawal, cambuk dia sampai mati. Dan jual rumah. Tuanku, saya salah. Mohon jangan jual saya, hamba tahu salah. Tuanku, mohon ampunilah Bileon. Hilaf sesaat. Keluar! Nishan, aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Aku ibumu kandung. Kamu tega lihat aku mati seperti ini? Ibu, kenapa selalu membela kakak? Dari kecil, aku selalu mengalah padanya. Makan, minum, pakaian ngalah sama dia. Bahkan, uang hasil kerja aku pun disuruh kasih ke dia. Sekarang dia ingin membunuhku. Masih saja ingin aku terus mengalah padanya. Kau, ibu kandungku? Kalian tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Mulai sekarang, Kau bukan ibuku lagi. Aku. Sinner! Yang mulia, Ye Bilian sudah dijual ke makelar. Dia seperti apa? Tenang, Yang Mulia. Nyonya Ye hanya terlalu emosional. Dia dan bayinya baik-baik saja. Tunggu. Aku ada beberapa pertanyaan untukmu. Silakan, Yang Mulia. Keluarga Ye Ningsin sudah masuk istana lebih dari 10 tahun kan? Ibunya memang tidak pernah baik padanya sejak kecil? Benar. Kadang aku juga heran, padahal sama-sama anak kandung.
dan Ye lebih penurut serta pengertian. Tapi, ibunya tetap lebih memihak kakaknya. Sering memperlakukan Nyonya Ye dengan kasar. Kasar. Nyonya Ye sering kena pukul dan dimaki sejak kecil. Mainan dan baju baru selalu bukan miliknya. Kadang makan saja tidak dapat, dihukum berlutut seharian. Begitu dewasa, tambah parah lagi. Baik, aku mengerti. Pergi. Baik. Yang mulia, ini apa? Haha, suka nggak? Suka. Ini buat anak kita ya. Bukan. Buat kamu. Buat kamu yang waktu kecil nggak punya apa-apa. Kok kamu tahu? Ini semua dulu yang kamu pengen, tapi nggak pernah dapat. Sekarang, semuanya aku kasih ke kamu. Nanti aku bakal jaga kamu dengan sangat baik dan penuh perhatian. Ya, aku nggak akan biarin kamu tersakiti. Makasih ya. Ya. Sayang, mulai sekarang, aku ada buat kamu. Nggak apa-apa. Nggak sampai akhir. Tapi setidaknya bisa ciuman. Pangeran! Si Chuyunyi! Jual aku! Keluar istana! Teningshe! Kamu perempuan! Aku gak akan tinggal diam! Ibu! Liana. Anakku yang baik. Kenapa kamu di sini? Ibu! Aku berhasil kabur! Kamu kabur. Ibu. Jangan menangis. Kita harus bagaimana? Aku gak mau dijual. Tenang saja. Ibu nggak akan biarkan mereka jual kamu. Di rumah kita juga ada lebih dari satu tuan. Ibu! Maksud? Selir yang berdoa di gunung juga pasti sebentar lagi pulang. Nyonya, ibu tua kirim surat lagi. Katanya Anda harus segera soal anak. Anak, pangeran, tak pernah masuk kamar saya. Buru-buru apa? Maksanya, dia... Ibu tua khawatir sama Anda, tapi sekarang di belakang pangeran cuma Anda satu-satunya. Nanti, baik anak maupun status permaisuri, pasti Yujing-Yujingnya jadi milik Anda. Ya, benar. Ada apa? Naik kendaraan? Jangan marah, ada orang menghadang jalan. Siapa yang menghadang aku? Tusan! Yang mulia, saya pilih N dari Wangfu. Ada urusan penting, mohon maaf. Ada urusan? Di Wangfu ada pelayan bernama Yan Ningxin. Dia menggoda Wang Ye saat yang mulia naik gunung berdoa. Bahkan hamil anaknya. Apa? Hamil? Pengawal. Yang mulia, apa yang Anda lakukan? Paksa minum obat penggugur. Selir, apa yang Anda lakukan? Manis. Berani-beraninya tidur bareng suamiku waktu aku nggak ada. Kamu kira hamil bisa langsung jadi madam ya? Ngapain, bengong? Paksa dia minum. Jangan. Selir, saya Selir pangeran. Hamil anak pangeran. Kenapa? Kenapa Selir? Selir? Di belakang pangeran, yang paling berkuasa itu Selir.
Kamu tuh siapa? Selir bicara, kamu jadi pembantu. Minum obat gugurnya, jangan bikin masalah. Bawa mangkuk lagi. Paksa minum. Tidak, jangan. Lepaskan aku. Jangan, jangan. Jangan, lepaskan aku. Berhenti. Pangeran. Kamu kembali, ya? Kamu nggak apa-apa. Jangan, pukul anak itu. Jangan. Pangeran, kenapa masih peluk wanita ini? Aku sudah dengar semuanya. Wanita ini meracunimu. Bahkan menggoda permaisuri, lalu hamil demi naik pangkat. Kamu sangat tersakiti. Tenang saja, aku akan balaskan. Anak itu akan aku gugurkan. Pangeran! Kamu gila! Itu obat aborsi! Dia wanita saya. Saya sendiri yang mengangkatnya jadi selir. Sentuh dia sama saja dengan menantang saya. Jadi, Bukan dia yang goda kamu. Kamu sendiri yang mau? Kamu suka sama dia? Iya. Kalau kamu berani kurang ajar sama dia lagi, hukum kamu. Berani? Si Echu Yuni, ayahku itu jenderal kuda perang. Kamu tega mempermalukan aku demi wanita cantik ini. Kalau ini tersebar, reputasimu bakal hancur. Berani apa enggak? Pengawal, Song Wen berani menentang. Tidak tahu hormat. Usir dia dari istana. Keluar. Lepaskan aku. Pangeran, usir Song Wen. Jenderal Biaoqi pasti nggak akan tinggal diam. Aku nggak mau bikin masalah buat pangeran. Pangeran, jangan. Shiner, kamu juga mau bantu dia? Anggap aja ini buat keberuntungan anakku yang di perut. Baiklah. Hari ini demi Shiner, aku ampuni kamu. Pergi. Aku nggak mau. Pelayan rendah. Nggak dihukum juga oke. Tapi dia jadi selir. Belum hormat sama aku. Aku mau dia bersujud dan suguhkan teh. Kamu nggak perlu suguhkan teh sama dia. Dengar baik-baik semuanya. Mulai sekarang, Ye Ningxin di istana ini. Tidak perlu berlutut pada siapapun. Tidak perlu ikut aturan apapun. Paham? Pangeran benar-benar mau. Pengecualian ini demi aku. Kamu benar-benar membela perempuan ini. Iya. Hari ini aku akan ajari kamu siapa sebenarnya tuan di istana ini. Orang! Bawa dia keluar! Kamu, lepaskan aku. Tuan Wang, ampuni saya. Ampuni saya, Tuan Wang. Ampuni saya, Tuan Wang. Saya hilaf. Mohon Tuan Wang berbelas kasih. Ampuni saya, Tuan Wang. Perintah! Tuan Wang, benar-benar mau menghukum mereka? Shiner, kamu bukan lagi pelayan kasar yang mudah dihina orang. Kamu milikku. Kamu adalah nyonya di istana Wang Yu. Ibu dari putra mahkota istana Wang Yu. Kamu adalah wajah istana Wang Yu. Tak boleh lagi dibuli orang lain. Aku ingin kamu angkat kepala. Jadi manusia sejati. Tak ada lagi yang berani meremehkanmu. Perintah! Pengawal. Semua cambukan 50. Serahkan kunci gudang ke Nyonya Ye. Yang mulia, dia itu cuma selir. Kenapa kunci gudang harus diberikan padanya? Mulai hari ini, siapapun yang ambil barang di gudang harus izin ke Nyonya Ye. Termasuk kamu. Mengerti? Aku
Mohon ampun, Nyonya. Hamba salah, Nyonya. Dasar perempuan nakal. Gara-gara kamu, aku dipermalukan hari ini. Saat pangeran hukum pelayan itu, kamu malah diam-diam bersembunyi. Mohon maaf, Nyonya. Hamba minta ampun. Hamba juga tidak tahu kalau pangeran begitu menyayangi Yeningsi. Jiang. Nyonya, tenanglah. Jangan sampai tubuhmu sakit gara-gara marah. Yeningsin itu perempuan rendahan. Meski dia disayang, tetap saja hanya pelayan yang naik ranjang. Dia sama sekali tidak punya kekuatan atau latar belakang. Kalau dia kehilangan perhatian, Nyonya ingin membunuhnya. Mudah sekali, kan? Benar. Ayahku adalah Jenderal Tianqi. Dia itu siapa sih dibanding aku? Tentu. Besok permaisuri adakan pesta bunga. Yeningsin hanya seorang selir. Tidak punya hak ikut pesta seperti itu. Nanti kalau Nyonya berdandan cantik, pangeran pasti akan berubah pikiran pada Anda. Kamu benar. Ini semua apa sih? Aku nggak ngerti sama sekali. Pangeran tidak ngerti. Mau aku ajarin? Benaran? Benaran? Oak? Apa? Bukannya kamu mau mengajariku? Kalau aku yang harus ngajarin kamu. Kamu harus panggil aku apa? Tuan. Shao Yunhong. Kotak batu. Zhao Yunhong jadi kotak batu. Kreditkan 20 telepera. Guangchuan. Ji Li. Penguasa kota. Dua karakter ini kamu kenal? Sekarang aku tahu semuanya. Sudah tahu. Kalau sudah belajar banyak, gimana kalau bayar uang sekolah? Uang sekolah? Kamu mau uang perak ya? Tapi aku nggak punya sekarang. Tunggu aku. Kalau aku dapat, aku kasih kamu. Masih belum turun. Yang mulia, Anda nggak bilang bayar kuliah caranya begini. Ah, jangan. Yang mulia, jangan. Aku akan panggil Nyonya Song untuk Anda. Shaina, aku belum pernah benar-benar memilikinya. Kamu kalau begini terus, aku bisa marah loh. Tapi, aku takut. Jangan takut. Pakai tangan. Kok malu banget sih? Masih banyak waktu ke depan. Sainer, kamu harus cepat terbiasa. Besok permaisuri akan mengadakan pesta bunga di istana. Beliau khusus menyebutmu untuk ikut juga. Permaisuri benar-benar minta aku datang. Tapi, statusku rendah. Bisa ikut pesta di istana nggak ya? Kayaknya aku nggak usah pergi deh. Siapa bilang statusmu rendah? Aku baru ajarinmu jadi nyonya rumah. Lupa? Enggak. Lupa.
没急了。 Salam hormat untuk selir samping. Silakan, duduk. Yang mulia, mengapa wajah Anda terlihat pucat? Apakah semalam Anda tidak tidur nyenyak? Kudengar Pangeran Yun baru mengambil selir. Katanya hamil dan sangat disayang. Yang mulia, Anda gelisah karena ini ya? Hamil. Bukan Pangeran Yun. Dikatakan mandul kan? Benar. Keluarga kerajaan memang sulit punya keturunan. Bahkan sampai sekarang kaisar pun belum punya anak. Permaisuri sangat cemas. Tak disangka, selir Pangeran Yun ternyata... Selesai. Belum bicaranya. Hanya seorang pelayan hamil saja. Dibahas. Yang mulia, kenapa marah? Status Anda sangat tinggi. Pelayan itu hanya barang yang berlutut melayani. Tak layak dipermasalahkan. Bicaranya pun najis di mulut. Dia nggak layak dipikirkan. Acara di istana seperti ini, si wanita licik itu nggak bisa masuk. Cuma Anda nih, yang pantas berdiri di samping Pangeran Yun. Betul, lihat kecantikanmu. Nanti Pangeran datang, matanya pasti nggak lepas dari kamu. Pangeran Yun datang. Pangeran Yun sudah tiba. Ning, cepat sambut. Astaga, putri bangsawan mana ini? Kok cantik banget sih? Kamu bengong ya? Tidak lihat Pangeran Yun memegang tangannya? Dia itu selir baru yang diambil kan? Dasar budak. Berani-beraninya ikut masuk istana sama pangeran. Benar-benar mempermalukanku. Togo, Senar, kamu duluan temui Ibu Suri. Aku urus urusan dulu. Nanti aku nyusul. Baik. Ya. Nyonya Ye, side princess kita ada di sini. Kok kamu nggak sopan banget? Nggak datang sapa dulu? Cheng Tao, kamu ini malah nyusahin dia. Kami di sini lagi baca puisi dan main musik. Jia, dia ngerti nggak sih? Iya juga sih. Orang kayak dia, pantas nggak ngomong sama kita. Kamu cuma budak rendahan. Siapa izinkan kamu malu di istana? Masih nggak cepat pergi dari sini? Selir, ini permaisuri yang suruh aku ke sini untuk pesta bunga. Kalau nggak ada urusan lain, aku pamit dulu. Nyonya Selir, maksud Anda apa? Kamu kira boleh nyelak pembicaraan majikan? Benar-benar lucu deh. Kamu bilang permaisuri yang panggil kamu ke sini. Kenapa nggak sekalian bilang Dewi Dewa panggil kamu juga? Kalau mau bohong, ya jangan aneh-aneh. Kamu kan bukan kayak kami. Putri bangsawan yang jago seni dan sastra. Kamu cuma pembantu kasar yang nggak ngerti apa-apa. Permaisuri bisa kenal sama kamu? Hamil anak haram, kamu jadi sombong. Selain bisa kudenin laki-laki, apalagi yang bisa kamu lakuin? Aku mau kamu tegakkan kepala. Jangan biarkan orang meremehkanmu lagi. Selir samping yang mulia. Aku tidak sebaik kalian dalam musik, catur, tulis, lukis. Tapi aku selalu taat aturan. Tidak pernah melanggar batas. Kenapa yang mulia selalu mendesakku begini? Apa? Anda cemburu padaku? Cemburu karena aku bisa melahirkan anak untuk Tuan Wang? Kamu! Atas perintah lisan dari Ibu Suri menghadap istana Chening. Sainer, cepat sini. Simur, kamu nggak apa-apa? Song Wen, siapa yang kasih kamu keberanian berani berbuat onar di taman istana? Ye Ningxin sedang hamil. Anaknya apa-apa? Aku bunuh. Mohon restu, yang mulia. Hamba hanya sedang mengajari adik aturan. Aturan apa? Benar-benar keterlaluan. Kandungannya Ye Ningxin itu satu-satunya garis darah kerajaan. Shaina, kau masih ingat apa yang pernah aku ajarkan? Ingat, pangeran bilang aku harus percaya diri. Nggak boleh dibully lagi. Bagus kalau kamu bisa ingat dengan baik ya. Pergi saja ke sana dengan percaya diri. Karena aku akan tetap berdiri di sini tanpa bergerak sedikit pun. Memberikan dukungan penuh
dan semangatmu sepenuh hati. Jadi kamu tidak perlu merasa khawatir atau sendirian dalam menjalankan apa yang ingin kamu lakukan. Hajar kamu! Tamparan ini buat kamu yang menindas dan merendahkan harga diriku. Tamparan ini buat kamu yang bicara kasar dan menghina anakku. Tamparan ini buatmu yang berniat jahat, membahayakan darah kerajaan. Berhenti! Ayah! Siapa berani? Berani-beraninya memukul putriku. Pangeran Yung, apa kesalahan putriku sebenarnya? Kenapa kamu mempermalukannya di depan umum seperti ini? Song Wen sudah tahu selirku sedang hamil. Bahkan sengaja mempersulit, ingin mencelakakan pewaris kerajaan. Aku sungguh ingin tahu, Jenderal yang terhormat, bagaimana sebenarnya kamu bisa mendidik anak? Aku tanya Jenderal, bagaimana mendidik putri seperti itu? Sungguh lancang. Aku belum mati. Kalian belum punya hak memerintah di sini. Permaisuri, ada aturan tentang kedudukan sejak dulu. Keluarga kerajaan jadi teladang. Masak demi seorang pelayan. Harus bikin malu istana. Song Shan, kau bilang sendiri, Ye Ningxin cuma pelayan, derajatnya rendah. Baik, hari ini aku beri dia status tinggi. Penguasa Janan, hamba di sini. Aku ingin kau angkat Ye Ningxin jadi putri angkat. Kau setuju? Hai Empiha. Anak ini memang mirip dengan istriku. Agak mirip sama istriku, mungkin ini juga takdir. Permaisuri, status Raja Janan sangat tinggi. Mana mungkin ambil seorang pelayan? Terima kasih, anugerah permaisuri. Hamba patuhi titah. Baik, mulai hari ini, Ye Ningxin jadi anak angkat Raja Janan Putri Minggu. Dianugerahi gelar Selir Wang Yun. Ayah, kenapa harus begitu? Ye Ningxin cuma seorang. Bersihin pula depan saya. Mulai hari ini, di istana, kamu bicara sambil bersimpuh seperti ini. Mengerti? Anak ini kok mirip sekali dengan Wang Jian? Kok anak ini mirip banget sama Wang Jian? Singer, pelan-pelan. Ibu, pelan-pelan. Singer. Ibu, pintar. Pelan. Ayo, naik sini. Ibu permaisuri pintar banget. Panggillah Ibu Permaisuri dengan hormat, sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di istana ini. Ibu. Kenapa? Diam. Aku lagi mikir, kalau aku bisa sedikit kungfu. Nanti kalau dibully orang, aku nggak bakal cuma bisa pasrah. Apa susahnya? Panggil aku guru, nanti aku ajarin. Serius? Guru. Pegang ini. Ini... Pangeran, Ye Ningxin, perempuan sialan! Ibu, jangan marah dulu. Gimana aku nggak marah? Dia jadi penting. Aku harus merendah di depannya. Padahal dia cuma pelayan. Dia kira siapa? Jenderal nggak bisa bantu apa-apa. Dia sekarang malah sibuk cari muka ke Pangeran Jiannan dan Ye Ningxin. Mana sempat urus aku? Ye Ningxin itu cuma anak angkat. Di keluarga Raja Jiannan, masih ada putri kandung yang sangat mencintai pangeran. Kamu benar. Jangan terburu-buru. Masih ada Shi Wanru.
Nona, semua tahu Anda suka Pangeran Yun. Latar belakang cocok. Anda pilihan terbaik jadi calon putri Yun. Sepertinya selir ini malah ingin cari muka sama Anda. Benar. Hari ini aku sakit, jadi tidak bisa ikut pesta melihat bunga. Dia cuma bisa cari perhatian dengan cara begini. Beri aku suratnya. Keterlaluan. Ayah dan ibu malah memilih seorang pelayan jadi saudariku. Mereka sudah gila. Tolong hati-hati bicara, Nona. Seorang pelayan yang asal-usulnya tidak jelas. Bukan cuma jadi selir di kediaman Pangeran Yun. Sedang hamil. Bahkan jadi anak angkat raja. Jangan. Jelas-jelas, dia mau merebut posisiku sebagai istri utama. Lalu, apa rencana Anda, Nona? Dulu pun Xie Wangjing tidak bisa menghalangi jalanku. Ye Ningxin cuma seorang pelayan. Apa hebatnya dia? Berbalik? Pergi ke kediaman Pangeran Yun untukku. Bantu aku lihat sebentar. Siapa sebenarnya si pelayan rendah Ye Ningxin itu? Seperti apa dia? Baik. Pangeran, ini tempat apa sebenarnya? Kok misterius banget? Lihat aja. Kan kamu suka belajar obat? Pertama kali ketemu, aku udah nebak kamu pasti suka. Ruang obat? Iya. Aku pernah bilang mau bikin ruang obat buat kamu. Suka nggak? Suka. Belum pernah ada yang benar-benar peduli sama kesukaanku. Pangeran benar-benar baik banget sama aku. Suka aja. Pangeran Janan juga sengaja undang Tabi buat kamu. Rakyat biasa Gu Qingfeng salam hormat untuk pangeran dan putri. Gu Qingfeng, rakyat biasa, salam tuan dan nyonya. Dokter? Ini terlalu tampan dan bergaya, ya? Kok Raja Jenan bisa pilih orang kayak gini? Nyonya, mari kita mulai pelajaran. Ya. Iya, Tuan. Bukankah kamu bilang hari ini sibuk? Kamu pergi dulu. Aku bisa sendiri. Tidak. Hari ini aku benar-benar santai. Bersama kamu. Belajar bareng. Ya. Huang Qi, sifatnya hangat dan rasanya manis. Bisa menyembuhkan luka dan merangsang pertumbuhan kulit. Huang Qi punya banyak manfaat. Dulu aku nggak tahu. Guru kamu paham banget. Segitu sudah. Dibilang paham. Aku pikir dia sengaja pamer. Dan obat ini, Anda bisa coba menumbuknya jadi bubuk. Kamu sedang hamil. Jangan terlalu capek. Biar aku bantu. Tuan, silakan lanjutkan. Bicara. Ini adalah Baicai. Bisa mengusir angin dingin, melancarkan sumbatan, dan meredakan nyeri. Baunya cukup tajam. Terlalu sering mencium ini. Tidak baik untuk janin. Mundur sedikit. Yang mulia bisa coba mengiris ini. Aduh, terlalu berbahaya. Biar aku saja. Lalu obat ini, yang mulia bisa pegang dulu. Biar aku saja yang melakukannya. Sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Saya pamit dulu. Dokter Gu, hati-hati di jalan. Akhirnya dia pergi. Yang mulia. Kenapa? Kalau tidak mau aku belajar, langsung bilang. Kamu tidak perlu berputar-putar seperti ini. Aku tidak begitu. Jangan panggil dia Tuan. Hayam Piha, kenapa kamu potong bicara Dokter Gu? Mauku apapun nggak boleh. Berarti nggak mau aku belajar. Oke, kalau gitu aku nggak belajar. Gadis kecil. Kapan kamu jadi segalak ini? Lucu juga. Pangeran Yun memang sayang banget sama pelayan itu. Aku harus cepat kasih tahu Putri. Putri, hamba sudah lihat semuanya. Pangeran Yun memang sangat melindungi dan memanjakan Ye Ningxin.
Merepotkan. Beresin satu. Muncul satu lagi. Segera kirim pesan ke Songwen. Bilang Putri setuju. Mau bantu dia. Butuh berapa orang? Bilang saja. Ningxin, ada masalah. Bilang, kenapa? Ningxin, waktu ibu belanja di pasar, dia jatuh, lukanya parah. Sekarang di klinik, nggak bisa gerak. Dokter bilang, mungkin ibu nggak akan selamat. Apa? Ningxin, aku tahu aku dan ibu pernah salah padamu. Tapi kami keluarga kamu. Dia ibumu. Dia melahirkan dan membesar kamu. Meski tak punya jasa, dia sudah berkorban kan? Ayo, temui ibu untuk terakhir kalinya. Baik, aku ikut denganmu. Salam hormat, Yang Mulia. Kenapa penjaga di rumah ini jadi sedikit? Mana? Putri memberikan perintah. Katanya, mereka disuruh bantu Nyonya Selir di Istana Raja Yun. Istana Raja Yun? Gawat! Cepat! Siapkan kuda. Aku harus segera keluar. Pergi ke Istana Raja Yun. Ja. Kok makin lama jalannya makin sepi? Klinik ada di timur kota? Kita mau kemana? Berhenti. Aku mau turun. Turunkan aku. Kita mau kemana sih? Adik baik, ibu nunggu kamu. Kamu mau kemana sih? Ye Bilian, kamu bohongi aku lagi ya. Ibu nggak ada di klinik. Kita sebenarnya mau kemana? Turunkan aku. Nanti turun. Kamu bakal tahu. Ibu sama kakak lagi bohongin aku. Kalian mau apa? Tentu saja bakal ada tontonan seru. Songwen, apa maksudmu? Balas dendam. Kamu rebut pangeran, rebut posisi aku, bikin aku malu, hancurkan semuanya yang aku punya. Kamu kira aku bakal gampang maafin kamu? Kamu mau apa lagi? Ini laki-laki yang udah aku pilih khusus buat kamu. Kalau kamu jadi cewek bekas, pangeran masih mau kamu. Serang dia! Biar aku yang lepasin bajunya dulu, nona kecil. Biar aku bikin kamu anak banget. Tidak! Mau lihat siapa yang berani mendekat? Kalau kalian berani mendekat, jangan salahkan aku tak ampun. Kalau kalian berani mendekat, jangan salahkan aku bertindak keras. Bodoh! Bunuh dia sekarang! Dia bisa bela diri! Cepat, bunuh! Yo, berhenti! Lihat siapa yang berani menyentuh dia! Tuan, tidak mungkin. Kenapa dia ada di sini? Tuan, ampuni saya. Cepat berlutut. Ampuni saya, Tuan. Orang sini! Kalian bertiga perempuan kejam berani racuni putri saat aku pergi! Hukum mati sekarang! Ampuni saya, Tuan! Tuan! Ye Ningxin, aku ini ibu angkatmu. Berani kamu lakukan ini padaku? Pangeran! Pangeran, ampun aku. Nah, tolong ibu. Lupa. Ibu mengasuhmu kecil. Tahu beratnya? Kok kamu tega sekali? Kalau dia tega, dia gak bakal datang! Ayo ikut aku. Temui dia untuk terakhir kalinya. Baik, aku ikut kamu. Tunggu, aku lupa bawa dompet. Kalau ibu sakit, harus beli obat mahal gimana? Aku mau kasih obat terbaik untuk dia. Aku ambil dulu. Tunggu ya. Sainga, diam dulu. Kamu tetap mau pergi? Walaupun mungkin itu jebakan. Tapi dia tetap ibu angkatku. Kalau dia benar-benar luka parah gimana? Dia besarkan aku. Ibu dan anak. Perasaan dan logika. Aku nggak bisa. Tinggal diam. Lagi pula, aku tahu pangeran pasti akan melindungiku. Ya, tenang saja. Aku pasti jaga kamu. Pangeran! Ampuni saya, Pangeran! Ampuni! Kalian kejam dan tak berperasaan! Aku tahu, bakti terakhir Sinur pun kalian tak pantas dapat. Pengawal, bawa mereka ke penjara kerajaan!
Tunggu keputusan hukuman. Pangeran, pangeran. Tak nyangka kamu ternyata anak angkat. Shinar, kamu kenapa? Gawat! Putri pingsan sambil muntah darah. Kakak Ruar, kita kabur diam-diam dari rumah. Nanti ayah sama ibu marah nggak ya? Kita nggak usah kasih tahu mereka. Adik. Ayo kita main petak umpet bareng. Kamu tutup mata, hitung sampai 100. Cari aku ya. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 98, 99, 100. Kakak, aku cari kamu ya. Kakak, di mana? Kak, aku takut. Aku nggak mau main lagi. Kakak, kamu di mana? Dek kecil. Kamu tersesat ya? Ibu antar, kamu pulang. Ayo. Tidak mau. Lepasin aku. Ayo cepetan, pergi. Ih, anak kecil nggak tahu diri. Jangan nangis. Kasih semua barang berhargamu ke aku. Lepas aku. Lepaskan. Nona! Nona! Lepaskan aku. Hei, lepaskan aku. Jangan. Nyonyaku, jangan bawa aku pergi. Bagaimana keadaannya? Lapor kepada Tuan. Kondisi kandungan Nyonyaku stabil. Hanya saja emosinya tadi sangat terguncang. Jadi dia begitu sedih dalam mimpi. Untungnya setelah minum obat, sudah aman. Tuan bisa tenang. Kamu boleh pergi. Xingye. Anaknya baik-baik saja. Jangan takut. Untung dia tidak apa-apa. Dia adalah keluarga satu-satunya. Nacho? Kamu anggap aku ini siapa? Mulai sekarang, jangan bicara begitu lagi. Aku juga keluargamu. Mulai sekarang kamu punya aku. Paham? Aku yang salah ngomong. Tapi yang mulia, aku tetap cuma selir. Nanti Anda pasti punya istri resmi. Saat itu, aku dan anak ini jadi apa? Aku cuma pelayan. Sudah jadi selir Pangeran Yun. Masih kurang puas. Mau memiliki dia sepenuhnya. Kok aku bisa mikir kayak gitu? Mungkinkah aku jatuh hati sama Yang Mulia? Aku jatuh cinta sama pangeran. Sedang mikirin apa? Enggak kok. Aku pikir setelah Anda bunuh Songwen, Jenderal Byaoki akan cari masalah sama Anda. Dia berani celakain Anda dan anaknya. Aku tidak ikut campur keluarga Song karena Raja Jianan memberitahu dan meminta belas kasihan. Kalau kamu ada apa-apa, keluarga Song semua ikut mati. Pangeran, Anda itu orang yang paling baik sama aku sejak aku bisa ingat. Aku cuma pelayan biasa. Nggak punya keluarga kuat di belakang. Kebaikan ini bisa bertahan sampai kapan? Ningsing. Janganlah Ruth. Dari dulu, yang nggak bisa kenal diri sendiri dan tenggelam sama cinta, ujungnya nggak ada yang berakhir baik. Kamu mikirin apa lagi? Kepikiran keluarga kamu. Aku belum tanya. Kenapa dulu kamu gak bilang kalau kamu bukan anak kandung ibumu? Jadi aku bisa bantu cari solusi buat kamu. Tentang orang tuamu. Kamu masih ingat apa aja? Aku mau bantu cari orang tua kandungmu. Sejak diculik oleh Yemei, aku jatuh sakit parah. Hal-hal waktu kecil. Lupa. Semua. Hari ini juga karena kakek. Ingat. Sedikit. Maaf ya, aku mau tunggu ketemu orang tua kandung dulu. Baru cerita. Tenang. Aku bakal cari semua petunjuk tentang orang tuamu. Biar kamu nggak merasa sendirian lagi. Terima kasih atas kebaikan, Pangeran. Kamu bilang kayak gitu lagi. Kamu selalu sopan banget sama aku, kamu. Mulai sekarang jangan ngomong gitu lagi. Kamu juga capek kan? Tidurlah. Mari. Sainer, aku selalu tulus padamu. Kapan kamu akan membuka hatimu dan berhenti berjaga serta cemas? Kapan kamu bisa benar-benar menyukaiku?
Anak itu ditemukan di jalan dan wajahnya sangat mirip Nyonya. Mungkinkah panggil orang Yang mulia. Selidiki Istana Wang. Identitas orang itu jangan ribut. Baik. panggil? Enggak. Kamu mau panggil enggak? Yang mulia, jangan begini. Waktu manggilku Kim Feng lancar banget. Kenapa giliran aku nggak mau? panggil nggak? Oh, kata. Suamiku. Yang mulia, Nyonya, hamba datang. Maafkan hamba pamit dulu. Kembali. Yang mulia, hamba tadi cari petunjuk di kamar Ye Bilian. Ketemu. Ini, mungkin ada hubungannya sama asal-usul Nyonya. Hamba permisi dulu. Ini memang Gyoko. Iya. Waktu itu, kamu kan bilang mau cari keluargamu. Menurutku, pasti Ye Bilian masih menyimpan barang waktu kamu kecil. Suruh cari. Dia memang selalu memikirkan aku. Sudah bantu kamu banyak. Tapi kamu belum pernah panggil suami. Suamiku. Walaupun nanti dia punya istri utama. Tidak disayang. Saat ini, aku pernah benar-benar dilindungi olehnya. Pangeran. Aduh, Nyonya. Aku tadinya mau menyuruh Nyonya untuk relakan. Tapi sejak anak perempuan kita hilang tahun itu, Nyonya tidak pernah tenang sejenak pun selama ini. Syukurlah sekarang sudah tidak menangis tiap malam, kadang sedih. Biarin aja dia sedih sebentar. Song Wen gak berguna, hal kecil aja gak beres. Aku sendiri harus turun tangan. Ayahanda. Ibunda. Hayang Biha, kamu masih berani datang? Kamu tahu nggak pinjam orang ke Song Wen? Kacau di rumah, Pangeran Yun. Ye Ningxin hampir keguguran. Kamu mau mencelakai seluruh rumah Pangeran Janan? Ayahanda, jangan marah. Putri. Sekali tertipu orang. Aku benar-benar nggak tahu Song Wen kayak gitu orangnya. Pangeran, walaupun Rur bukan anak kandung saya, sejak Shinar hilang. Rur satu-satunya harapan saya. Tolong jangan salahkan dia. Kalau sampai terjadi apa-apa, aku juga nggak mau hidup lagi. Aku juga nggak bilang. Harus gimana? Hayam Piha, untung Raja Yun nggak mempermasalahkan. Nanti biar Ru datang minta maaf saja. Ayahanda, kudengar beberapa waktu lalu kakak Ye hampir keguguran. Anak ingin ke kediaman Raja Yun merawatnya. Pertama, sebagai permintaan maaf. Kedua, bisa mempererat hubungan kami sebagai saudari. Asal bisa masuk ke kediaman Raja Yun. Takut nggak ada kesempatan dekat Raja Yun. Hayam Piha, kau ini belum menikah. Pasti kurang pantas. Lagi pula, di rumah kita ada bayi Yuci kan? Katanya dia baik untuk ibu hamil. Bagaimana kalau mengundang selir Ye ke sini, menginap beberapa hari, sekalian tunjukkan perhatian kita? Itu ide bagus. Yang mulia, Raja Jenan mengundang kita tinggal 2 hari. Kalau begitu, kita... Kolam giok putih di sana bagus banget buat ibu hamil. Baik.
Aku temani kamu tinggal sebentar. Benarkah? Benar. Tian Pihe. Tuan, ini sup hangat yang dikirim khusus oleh Selir Ye untuk Anda. Dikirim oleh Shinar, ya? Di mana dia? Beliau sedang berganti pakaian. Sebentar lagi datang. Chu Yuni, kamu memang hanya milikku. Selesai, Nyonya. Mari kita pergi. Ada yang tidak beres dengan sup ini? Tuan. Tuan. Saya datang untuk melayani Anda. Shinar. Si Wangru, apa? Saya datang untuk melayani Yang Mulia. Saya tidak akan terkena tipu yang sama 2 kali. Keluar! Kalian sedang apa? Bukan begitu. Sebenarnya. Saudari Ye, tolong bantu aku. Setelah kejadian seperti ini, kalau Yang Mulia tidak menikahiku, nanti aku gimana mau bertemu orang? Putri, sebelum bertindak, pikir jadi orang baik. Ketahuan, cari aku. Gunanya apa? Tolong bujuk Yang Mulia untukku. Nanti kita berdua melayani satu suami. Bukankah itu hal indah? Aku jadi permaisuri. Nanti nggak merugikanmu. Kakak, aku nggak bisa bantu kamu. Cari cara sendiri saja. Ye Ningxin, jangan bikin malu diri sendiri. Aku ini putri dari Wangsa Jianan. Kalau kamu nggak bantu aku, kalau kejadian hari ini tersebar, nggak ada satupun orang Wangsa Yun yang bakal tenang. Kamu! Kamu berani banget menampar aku. Cuma jadi selir saja. Berani juga kamu menampar aku. Yang Mulia, aku cuma mau kamu sadar. Kamu bertindak nggak tahu malu. Malah bilang Wangsa Yun yang malu. Hari ini, aku akan kasih lihat ke kamu. Siapa yang sebenarnya bikin malu? Pengawal. Panggilkan Wang Zhenan dan permaisuri ke sini. Jangan panggil ayahku ke sini. Aku salah. Keren banget. Selir, samping. Benarkah? Marah demi pria kesayangan? Selir samping memarahi putri Raja Jianan demi aku. Bukankah itu hebat? Iya, tadi aku memarahi putri Raja Jianan. Kapan aku jadi seberani itu? Yang Mulia. Ada apa? Si Wanru adalah putri kandung Raja Jianan. Dia yang pantas jadi istri utama Anda.
Aku cuma selir samping. Kamu nggak akan merasa aku terlalu lancang, kan? Apa maksudmu? Coba, ulangi. Maaf. Aku nggak sengaja. Aku cuma nggak tahan. Ningshin. Kok kamu masih seperti ini? Aku suruh kamu belajar ilmu medis. Hajari, baca keuangan. Naikkan statusmu. Ibu cari keluarga di istana Jennan buatmu. Bukan biar kamu minta maaf padaku. Aku tidak pernah anggap kamu sebagai pembantu. Atau cuma sebagai wanita biasa. Aku mau kamu berdiri dengan percaya diri. Menjadi istriku dengan bangga. Istriku? Apa yang kamu bilang tentang aku? Wanita lainlah istri utamaku. Dan Ningshin, kamu punya hati nggak? Aku cuma nggak berani percaya. Kamu nggak percaya apa? Kamu nggak percaya perasaanku? Atau nggak yakin aku tulus? Aku sudah lakukan begitu banyak buat kamu. Bahkan kepercayaan sekecil ini pun nggak pernah kamu kasih aku. Maaf aku. Aku cinta kamu. Belum pernah ada yang mencintai. Dan gak akan ada yang sebaik kamu ke aku. Makanya aku takut. Rasa khawatirku cuma karena aku takut kehilangan kamu. Aku lebih pilih percaya kamu gak cinta aku. Karena kalau begitu, kalau suatu hari kamu gak cinta aku lagi, aku juga. Yang mulia, jangan pikir masalah putri. 写完入ajar dia belasan tahun, tapi tetap gagal. Anak selir memang tidak bisa diharapkan. Kalau putriku masih ada, pasti dia tak akan bertindak seperti ini. Kalau Raja sudah tahu, saya tidak akan bahas Singer lagi. Siap kan, Tony? Kita pergi minta maaf pada Pangeran Yun. Yang mulia, bukankah ini giok milik Wang Jin? Shen? Benarkah kamu Shinerku? Pangeran, kali ini saya memanggil kalian karena ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi. Apa itu? Selir, apakah giok ini milikmu? Iya. Shiner, kamu benar-benar Shinerku. Kamu benar-benar Shiner. Putri, maksudmu apa? Ibu. Shen aku. Ternyata begini. Beneran gampang banget dapatnya. Tuh kau, sampaikan kabar ini ke istana. Ayah. Syukurlah, kamu sudah pulang. Shena. Shena, selama ini kamu sudah banyak menderita. Semua ini salah ibu. Permaisuri. Selama bertahun-tahun ini, kamu harus menahan banyak penderitaan. Ibu Permaisuri, Shiner tidak menyalahkan Anda. Tidak salahku. Masih mau panggil Ibu Permaisuri? Shiner. Ibu, Shiner tidak pernah menyalahkan Anda karena semua ini bukan salah Anda. Itu dia. Adik, kamu ngomong apa sih? Kakak nggak paham. Ternyata begitu.
itu. Jadi, kakak Rul di mimpiku itu kamu. Kamu yang menipuku keluar istana. Kamu tinggalkan aku sendirian di musim dingin. Kamu cuma mau gantikan aku. Anak perempuan sah di wangsa Janan itu. Kamu ternyata. Kamu. Si Wanru. Bertahun-tahun ini hatiku tak di sini. Aku selalu memperhatikanmu. Anggap kamu seperti anakku sendiri. Tapi tak kusangka. Ternyata kamu biang keladinya. Kok kamu tega banget? Ziwanru, ada lagi yang mau kamu katakan? Memangnya aku salah apa? Kita sama-sama putri Wang Fujanan? Kita juga anak ayah yang sama. Kenapa dia jadi putri utama? Aku cuma anak selir. Ziwanru, aku adil kamu dan Wenjin. Dari dulu, aku adil. Kenapa kamu begini? Aku capek dapat predikat anak selir. Aku mau jadi putri utama. Aku nggak salah. Keras kepala. Pengawal, bawa dia pergi. Serahkan ke pengadilan Dali. Lepaskan aku. Aku tidak salah. Lepaskan aku. Shiner. Pangeran, tidak tahu. Bolehkah aku dan suami berbicara berdua saja dengan Siner? Tentu saja, Shiner. Aku ke istana sebentar. Nanti aku jemput kamu. Siner, bagaimana hidupmu selama ini? Putrimu baik-baik saja. Maaf sudah membuat ayah dan ibu khawatir. Sekarang bisa bertemu lagi dengan kalian. Itu sudah berkah terbesar putrimu. Kamu sudah kembali bagus. Kamu sudah kembali. Nanti, kamu sudah bisa kembali ke identitasmu. Anakku, kamu nggak boleh cuma jadi selir. Nanti setelah identitasmu dipulihkan, ayah dan ibu akan mohon izin pada raja. Biar kamu jadi istri sah, Pangeran Yun. Ibu, Nggak peduli. Kuda nggak peduli lagi. Enggak bisa. Nyonya, ajarkan Siner sekarang. Ajari dia mengelola dapur istana, cek buku, pegang kunci, semua hal itu. semuanya sudah aku bisa kok. Ternyata kamu sudah bisa semua ya. Sekarang kunci gudang dan pembukuan istana semua aku yang atur. Urusan kecil di istana sehari-hari pun, semua keputusan pangeran ikut aku. Kalau begitu, Pangeran Yun tulus sama kamu. Bagus! Sekarang kamu cuma kurang gelar putri saja. Yang mulia, pangeran kembali bawa titah kaisar. Perintah langit. Titah Kaisar. Xie Wangjian, Putri Jen, lembut, berani, cerdas, bijaksana. Gembira. Mengangkat Putri Yun, nikahkan di hari baik. Titah telah turun. Terima, titah. Bersujud pada langit dan bumi. Semoga bersama tua harmonis selamanya. Bersujud pada orang tua. Semoga sinar bahagia tak pudar. Rambut putih. Bye. Suami istri saling memberi hormat. Semoga langgeng bahagia. Keturunan banyak. Acara selesai. Bagus. Letakkan satu pot bunga di sini. Beberapa hari lagi Ibu Suri akan datang ke rumah kita. Jangan ada kesalahan. Ibu Suri, ada sedikit perbedaan di pembukuan tanah desa ini.
Silakan Anda periksa. Memang ada masalah. Pasti ada yang memanipulasi. Selidiki. Baik. Selain itu, aula pengobatan gratis yang Anda bangun di luar sudah selesai. Resep pencegahan masuk angin yang Anda berikan. Warga bilang hasilnya bagus. Baik. Beberapa hari ke aula pengobatan gratis. Baik. Pangeran. Shiner, kenapa masih sibuk urusan rumah? Istirahat lebih banyak. Jangan khawatir, Pangeran. Hal kecil ini tidak penting bagi saya. Kamu mau melahirkan? Aku tak tenang. Saya... Panggil orang. Ada apa? Aku mau melahirkan. Melahirkan! Cepat panggil dukun bayi! Shiner! Selamat, Pangeran dan Putri. Bayinya laki-laki. Pangeran dan Putri, ada utusan dari istana. Pangeran Yun tidak usah keluar. Kaisar maklum, Putri habis melahirkan. Kalian tinggal dengar tita saja. Atas mandat langit, Kaisar memberikan titah. Anak Pangeran Yun sangat cerdas. Ini pertanda baik. Khusus diangkat jadi putra mahkota. Tita selesai. Anak kita, kok bisa jadi putra mahkota? Kaisar belum punya anak. Dia sudah pernah bilang ke aku sebelumnya. Kalau anak kita perempuan, akan jadi putri mahkota. Kalau anak kita laki-laki, akan jadi putra mahkota. Berarti aku bakal jadi permaisuri ya? Senang nggak? Nggak. Sejak bersama kamu, hidupku penuh kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih sudah mencintaiku. Terima kasih, Chu Yunyi. Terima kasih, suka aku, buat aku. Semua ini karena kamu. Kalau malam itu kamu gak nolong aku, nama Chu Yunyi udah gak ada di dunia ini, Shina. Aku cinta kamu. Aku ingin selalu bersamamu sampai akhir hayat.